selamat datang di Frini Motaro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga bahagia, semoga dilancarkan semuanya, diberi pencerahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila kalian berada dalam suatu kesulitan, temanya kali ini adalah tentang anugerah atau blessing yang potensinya kalian terima di balik suatu musibah. Namanya manusia, ya, kehidupan, perjalanan kehidupan. Di segala sisi hidupmu ada suatu ganjelan agar kita lebih dewasa, agar kita paham tentang suatu kehidupan. Mungkin juga untuk beberapa kasus kayak bayar karma, ya. Oke. Karma dari masa lalu bisa dimungkinkan seperti itu, atau bisa juga nanti itu ada suatu peningkatan di salah satu sisi hidupmu, misalnya di spiritual, di finansial, atau di kehidupan cintamu, ya. Oke, kita lihat anugerahmu itu apa. Ada 2 file, ya. Ini file 1 tentang compassion. Ini file 2 tentang receiving healing, ya. Karena ini tentang anugerah, kalau kamu mau pilih dua-duanya, klaim energi positif dari 2 file ini, monggo. Ya, oke. Bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya ya. Nanti kamu baru pilih. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung. Disarankan kamu ke personal reading, di mana nomor WhatsApp-nya banyak, lewat ya. Di chat aja, yang nggak usah ditelepon. Kalau agak lama balasnya berarti lagi ada sesi reading ya. Oke, lovelies. Kita akan mulai ya. Bye. File 1 tadi kamu pilih compassion, tentang kasih sayang, tentang welas asih, ya. Ini adalah tentang anugerah yang potensinya kamu dapatkan setelah melewati atau mendapatkan suatu musibah. Bisa di sisi hidupmu, di sisi finansial, cinta, keluarga, atau apapun itu, ya. Oke, coba kita lihat di tarotnya ya, lovelies. Ada the moon, the high priestess. Hari ini aku ngebaca kebalik ya. Three of Pentacle. Oke. Ada Nine of Wands, Ten of Pentacle, dan ada the Magician. Oke. Nah, the compassion ini ya, kalau aku lihat, ini adalah termasuk anugerah yang kamu dapatkan dari musibah yang kamu terima. Oke, kita lihat dulu ya, apa sih yang menyebabkan kayak ada musibah ya di kamu. Aku rasa ya di sini tentang cinta, kebanyakan ya, seperti digambarkan 10 koin. Atau Ten of Pentacle, ada the High Priestess. Mungkin juga untuk beberapa kasus ada di materi ya, seperti aku lihat di sini ada 3 koin. Gitu. Ada the moon, di mana sepertinya kamu kehilangan seseorang yang kamu andalkan, misalnya sorry ya, orang tua atau pasangan, karena beberapa tahun ini, beberapa tahun ke belakang, sepertinya kita mempunyai suatu permasalahan yang sama ya di dunia ya. Oke. Di setiap musibah pasti ada blessing, ada anugerah ya. Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu Maha Adil. Semesta itu memberikan apa yang semestinya hak kita dan memisahkan sesuatu yang emang nggak baik bagi kita. Nah, ini yang terjadi di kamu, seperti ada sesuatu yang kehilangan ya. Bisa aku lihat pasangan, apa kamu bercerai atau putus, atau juga sorry ya, mungkin ada yang ditinggal meninggal, kalau aku lihat seperti itu. Oke. Mungkin juga berbarengan dengan itu kamu kehilangan materi juga, jadi numpuk nih musibahnya, sepertinya yang aku rasa, yang aku sampai merinding ya, ada yang seperti itu. Nah, sekarang apa sih anugerahnya? Ya, aku lihat di sini ya, anugerahnya itu namanya musibah, itu kita kadang-kadang kayak tenggelam dalam suatu sumur yang dalam banget, ke dalam suatu titik dimana kayak kita tuh nggak bisa lihat ke depan, ini kayak gimana sih hidup gue gitu ya. Malah mungkin untuk beberapa kasus kayak masuk ke kayak depresi ya, kayak gitu, nggak bisa melihat setitik
cerah ke depan gitu ya. Titik cerah ke depan tuh nggak bisa ngelihat. Namun setelah kita meresapi musibah tersebut, setelah kita kayak berdamai dengan situasi, datanglah anugerah tersebut ya. Yang aku lihat di sini anugerahnya adalah kamu. Di energi The Magician. Kamu tuh ibaratnya ya, namanya kehidupan itu kadang-kadang kita dipersiapkan pada satu titik di mana kamu nanti menerima anugerah tuh misalnya materi atau soulmate. Nah, sebelum ketemu hal tersebut, kamu ditempa dulu agar kamu siap menerima anugerah tersebut. Karena anugerah tersebut pun kamu harus punya suatu kekuatan ya. Level-level tertentu. Mungkin waktu sebelum punya musibah, kamu ini levelnya di 5 misalnya. Ketemu jodoh, ketemu atau dianugerahi satu materi yang banyak, itu harus di level 6 misalnya. Nah, kamu diuji dulu. Seperti itu yang aku lihat ya. Oke. Nah, di sini ya yang aku lihat juga memang sepertinya ya untuk beberapa kasus, nggak semua, kamu tuh berat nih. Ada suatu hal di mana kamu ditimpa suatu kemalangan atau musibah bertubi-tubi sehingga seperti digambarkan 9 tongkat ya. Tuhan itu memberikan ujian, cobaan sesuai dengan kekuatanmu. Nggak mungkin kamu diberi suatu musibah, suatu cobaan, suatu ujian melebihi kapasitas kamu. Sesuai dengan kapasitas kamu. Karena ibaratnya kamu tuh sebenarnya kuat untuk angkat 9 kilo. Tapi ya karena jarang latihan 3 kilo aja udah berat. Tapi kamu ditempa terus sampai akhirnya kamu bisa ke arah 9 kilo. Seperti itu yang aku lihat di sini. Ada kekuatan spiritual yang enggak kamu sangka-sangka. Kamu punya. Nah, itu anugerahmu. Secara spiritual kamu kuat. Intuisi kamu jauh lebih dalam. Mungkin punya bakat-bakat spiritual yang diinisiasi semesta. Seperti digambarkan The Moon. Bisa saja kamu punya, seperti digambarkan compassion ini ya. Kamu tuh punya bakat empat. Bisa merasakan emosi orang. Bisa merasakan energi orang. Malah mungkin bisa menyembuhkan untuk beberapa kasus ya kalau aku lihat. Nah, anugerah lainnya yang aku lihat di sini ya, ada di 3 koin sama 10 koin. Ini sebenarnya multi tafsir kalau aku lihat. Aku lihat kamu ke depan akan dijaga di finansialmu. Ke depan ya, ada suatu hal di mana kamu seperti membagikan apa yang udah pernah kamu alami seperti digambarkan 3 koin ini. Ada talent, ada teaching. Membagikan kisah kamu, kesuksesan kamu bangkit berkali-kali dari suatu kesulitan. Nah, di sini anugerah lain adalah tentang family. Bisa saja kamu pernah kehilangan sesuatu, pasangan, pacar, ya. Namun ke depan ya kamu akan ketemu keluarga jiwamu. Ketemu orang-orang yang tulus sayang sama kamu. Ada inheritance, family property. Ya, jadi kalau aku lihat sih anugerahnya ini ya, ini lebih luas. Enggak saja memungkinkan bagi kalian yang single atau kembali single, kalian ketemu suatu seseorang yang memang diperuntukkan untukmu dan di situ ada kebahagiaan. Ada juga materi yang seperti digambarkan 10 koin ini, ada koin. Gitu yang aku lihat anugerahnya ya. Nah, di The Magician ini aku rasa ada suatu anugerah dari Tuhan yang enggak kamu sangka-sangka, yaitu suatu bakat spiritual kalau aku lihat untuk yang pilih pas 1 gitu. Intuisi ya, kalau aku lihat compassion, bakat empat ya. Coba aku tarik di oracle ya lovelies. Ntar ya, pas 1 aku lihat juga ya, anugerahnya ini sebenarnya bermula datang ketika kamu emang berdamai dengan situasi. Itu yang aku lihat. Kamu benar-benar berdamai. Sepertinya semua kalau aku lihat di sini mungkin waktu mengalami kayak nggak tahan gitu loh ya, kayak ingin menyerah, tapi Tuhan terus memberikan suatu penekanan agar kamu bangkitnya lebih tinggi. Ibarat per ya, apa sih itu namanya per ya? Kalau ditekan kan mumbul tuh. Nah, ditekan lebih dalam biar kamu mumbulnya lebih kenceng. Kamu sampai pada satu titik di mana kamu jauh lebih tinggi dari kamu yang dulu. Orang-orang melihat kamu yang aku rasa untuk pilih pas 1 pangling, karena kamu sepertinya adanya tambah kuat. Dulu mungkin mereka melihat kamu kurang pede ya, culun mungkin ya, cupu, tapi kamu sekarang seperti energinya keluar, auranya keluar gitu yang aku lihat ya.
Mungkin anugerah yang lain adalah cakra-cakramu mulai dibersihkan ya, kalau aku lihat seperti itu. Breathe, yes, ini adalah pesan bagi kalian yang masih berada dalam satu kesulitan. Tuhan di sini memberikan suatu kesulitan ya, untuk membangkitkan suatu energi di sini ya. Take a several deep breath, ambil nafas dalam, terus keluarin pelan-pelan untuk membangkitkan energimu dan untuk melepaskan old patterns, untuk ngelepasin yang ngebebanin kamu ini. Bisa saja yang untuk pilih pas satu, kamu ngebebasin karma dari masa lalu. Kalau kamu nggak ke arah sana, ini adalah untuk ngebangkitkan sesuatu yang bagus di kamu. Karena kalau aku lihat di sini, ke depan tuh kamu sepertinya ada kelimpahan materi, ada kelimpahan dijagain sama atau sama-sama menjaga keluarga jiwa kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Ups. Oke. Kita ambil 2 ya. Career transition. Oke. Your life purpose is triggering a blessed career change. Ya, sepertinya akan ada suatu perubahan karir, dimungkinkan tadi aku lihat memang ada keluruhan di materi, mungkin juga itu juga pengaruh dari karir kamu. Akan ada satu perubahan karir di mana sepertinya karirmu ke depan justru memenuhi kamu seperti digambarkan teaching. Mungkin kayak jadi penyembuh, motivator. Motivator ini nggak melulu tentang berbicara ya, bisa saja menulis, bisa saja kamu jadi artis dengan lukisanmu, dengan tulisanmu, dengan olah suaramu, itu memberikan suatu energi penyembuh ya. Oke, satu lagi adalah tentang passion. Trust and follow your renewal passion in your love life and career. Nah, bakal ada suatu passion baru di kamu, ini anugerahnya, dimana nanti itu akan ada satu pembaharuan di kehidupan cinta dan kehidupan secara umum. Di kehidupan cinta aku lihat ya, terutama bagi yang single, mudah-mudahan kamu anugerahnya ketemu soulmate, cinta sejati kamu. Gitu loh lovelies. Tuh, tadi aku ngomongin tentang cakra kan, ya cakra kamu dibersihin. Ya, seperti itu. Mungkin cakra-cakra kreatif kamu, ya maksud aku cakra mahkota ya, atau cakra hati kamu dibersihin sehingga ide-ide atau kreativitas kamu tuh muncul, dan itu tuh sepertinya memenuhi kamu, membuat kamu lebih nyaman dalam kehidupan ini. Intinya kamu lebih damai kalau aku lihat salah satu anugerahnya. Di sini aku lihat kamu kencang di Pisces ya. Ada juga ya Pisces, Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau aku lihat Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi karena ini pembacaan umum, ada juga yang Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn udah ya. Gemini, Libra, Aquarius. Gitu ya lovelies. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channelku bagi yang belum. Bye. Halo, pile 2. Tadi kamu pilih receive healing. Oke, tentang pemberian atau anugerah penyembuhan atau pemulihan ya. Oke. Untuk pile 2 ini, aku rasa receive healing ini adalah udah termasuk anugerah yang kamu terima dari suatu musibah yang kamu hadapi, yaitu Tuhan semesta melalui malaikat penjaganya, melalui ancestors, melalui spirit guide memberikan energi healing. Atau bisa juga kamu menumbuhkan suatu energi penyembuhan di dirimu, sehingga someday, suatu saat kamu bisa ngebantu orang untuk menemukan titik kesembuhan. Seorang healer yang baik ya, ini kok tahu-tahu kesana ya, itu yang bisa menemukan titik kesembuhan di kamu ya. Karena kalau untuk memulihkan suatu kondisi, suatu heartbreak ya, suatu kekecewaan, itu emang harus dari diri sendiri gitu. Seorang coach, life coach gitu ya, atau healer itu ngebantu kalian untuk ngebantu di mana titik penyembuhan itu berada ya, ngebangkitin kemauan kamu untuk bangkit gitu ya. Coba kita lihat anugerah di balik musibahmu ya. Ada King of Pentacle, oh my god, the World, nice, Page of Cup, Knight of Sword, the Fool, dan Two of Pentacle. Oke.
aku sih lihat ya, untuk yang pilih pile 2, ini pile yang aku pilih juga. Salah satu yang membuatmu terjatuh atau ada musibah itu aku lihat karena bisa dimungkinkan orang tuh sebenarnya kagum sama kamu. Tapi selain kagum juga kayak iri sama kamu. Jadi kamu banyak dijatuhkan, banyak yang fitnah. Ada beberapa yang fitnah kamu lah, maksud aku ya. Terutama di materi. Gitu yang aku lihat di sini. Yang aku lihat juga bisa dimungkinkan untuk beberapa kasus kamu juga ada kegagalan di kehidupan cinta kamu, mungkin putus atau perceraian gitu. Malah mungkin ya masalah kamu, energi kamu ini sepertinya comforting, apa ya, kayak menyenangkan, kayak orang tuh banyak datang ke kamu dan kamu dengan tulus ngebantu mereka, membimbing mereka, tapi in the end sepertinya kamu malah yang dijatuhkan kalau aku lihat seperti itu ya, gitu. Kamu yang memberi, kamu yang ditusuk dari belakang, sepertinya sih seperti itu yang aku lihat. Jadi ada yang kehilangan materi, juga ada cinta. Mungkin juga yang menyebabkan hal ini terjadi adalah orang-orang yang dekat justru, bukan orang-orang jauh kalau aku lihat. Gitu ya. Jadi meskipun kamu memberi, kamu tuh kayak ibaratnya tuh kamu yang jadi lebih banyak kesusahannya, yang terjatuh gitu ya. Gitu yang aku lihat ya. Aku nangkep banyak energi sedih di sini. Oke. Ya, sepertinya sih musibahmu disebabkan karena bukan salah kamu, kamu tulus, bukan salah kamu, kamu memberi. Karena kamu memandang seperti kamu memandang dirimu sendiri yang jujur, tulus ya, tapi orang banyak mengambil kebaikan kamu. Seperti itu yang aku lihat ya, anugerahmu. Sebenarnya kalau aku lihat di sini ya, ada suatu fase baru kehidupan yang kamu gak nyangka sama sekali akan datang ke kamu, seperti digambarkan The Fool. Ada potensi yang Tuhan akan kasih ke kamu ya, dimana kamu akan menemukannya di dirimu setelah kamu tertekan seperti ini. Kalau aku lihat, ini juga untuk membangkitkan kepercayaan dirimu, karena bisa saja dulu kamu gak percaya diri gitu loh, lebih percaya diri. Kamu bisa juga ditekan oleh keluarga, kamu keluar dari tekanan itu dan tidak menyakiti yang menekan kamu, kalau aku lihat seperti itu ya. Oke. Nah, dari banyaknya musibah yang datang ke kamu, kayak Tuhan tuh kayak ngegiring kamu ke suatu titik di mana kamu akan ditempatkan, ke suatu hal di mana nanti kamu nyaman. Musibah atau halangan atau ujian emang datang ke kamu agar kamu kuat. Seperti digambarkan King of Pentacle. Tapi kamu juga berani mempertahankan diri, udah punya pedang untuk melindungi kamu sendiri. Pedang itu kamu gunakan untuk shield gitu loh, untuk melindungi diri sendiri. Seperti ini ya, tuh ada si Knight of Swords-nya di sini aku lihat representasinya harimau ya, gitu. Oke. Nah, satu lagi yang aku lihat di sini, kamu tetap menjadi seorang yang penuh cinta seperti digambarkan Page of Cups, penuh kasih sayang, namun kamu udah punya suatu pelindung. Dan semesta ya, kayak menyeimbangkan kamu. Seperti digambarkan Two of Pentacle ini ada balance. Karena kamu ke depan harus harmoni. Menemukan suatu harmoni kehidupan. Menemukan suatu balance. Gitu. Seperti itu yang aku lihat ya. Bisa juga balance ini, kamu beresin karma dari masa lalu. Kalau kamu punya karma masa lalu, gitu. Jadi kamu selesai nih, dan kamu memasuki suatu fase baru kehidupan, yang dimana itu adalah anugerahmu. Apa sih anugerahnya ini? Double completion, ada reward, ada sukses. Ada sukses, ada penyelesaian dari suatu permasalahan yang ngebelit kamu berat banget, tapi kamu nanti masuk ke suatu titik di mana itu ada harmonimu, ada keselarasanmu, ada kedamaianmu. Misalnya kalau aku ya, jadi karir aku di teknis ya,
selesai sudah ya. Cinta juga selesai sudah, karena aku di sini menjadi seorang tarot reader ya, ngebantu aku sendiri, ngebantu kalian untuk menemukan titik penyembuhan, misalnya terhibur oleh pembacaan tarot aku misalnya kayak gitu ya. Nah seperti itu, nyaman kayak gitu ya, kamu juga akan menemukan titik kenyamanan ke depan ya, karena di sini kamu punya suatu visi yang udah dianugerahkan oleh Tuhan, punya kacamata baru tentang kehidupan ya. Jadi di sini tuh anugerahnya kamu tuh diberi suatu kesembuhan, penyembuhan, dihantarkan Tuhan kemana seharusnya kamu mengarah. Meskipun berdarah-darah misalnya ya, dihantarkan Tuhannya itu, karena bisa saja kamu belok ke sini tapi Tuhan tuh kayak membawa kamu ke suatu titik di mana di situ kamu harus berada gitu. Tapi setelah berada di situ, di jalur yang benar, kamu happy, kamu harmoni, kamu nyaman, dan semuanya diberi oleh Tuhan. Ini sih kalau aku lihat Angel the Word, manifestasimu apa? Bisa ya, ada cinta, ada kesembuhan ya, ada ular ya, ada kesembuhan, ada suatu bakat-bakat spiritual yang dianugerahkan juga ke kamu. Kalau aku lihat hidupmu cerah, harmoni, ada bintang di sini ya, gitu, ada pelangi. Happy kamu ke depan, ini anugerahmu ya. Oke. Coba aku tarik dari Oracle ya Lovelies. Kamu kencang di energi Virgo, Taurus, Capricorn ya, sama Cancer, Pisces, Scorpio. Karena ini pembacaan umum, aku lihat juga ada di Gemini, Libra, Aquarius ya. Mungkin juga ada yang Aries, Leo, Sagittarius. Kamu cek juga Sun, Moon and Rising-mu ya. Yes, ada Clairvoyant, ada Check Back Your Power, ada Indigo and Crystal Children. Oke. Kalau aku lihat sih ya, di sini tuh kamu sebenarnya ada yang terlahir udah punya bakat spiritual, dan itu sepertinya ngebebanin kamu. Seperti digambarkan Indigo and Crystal Children ini, you have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Nah, sepertinya ya, mungkin kamu yang indigo atau kristal, mungkin juga kamu punya suatu bakat untuk ngebantu orang-orang, terutama anak-anak yang punya kelebihan. Mereka menjadi keluarga jiwamu. Itu yang aku lihat di sini ya, dari Archangel Metatron. Atau juga kamu menjadi seorang penyembuh juga bisa. Ini aku sih lebih global lihatnya ya. Seorang penyembuh bagi orang-orang yang pernah tersesat, kesulitan dalam satu ujian kehidupan. Karena kamu pernah mengalaminya, dan kamu juga mendapatkan suatu energi healing dari Tuhan, kamu bisa menyebarkannya lagi. Tapi kamu tetap menjaga energi kamu seperti digambarkan Knight of Swords. Gitu ya Lovelies. Oke. Take back your power. Archangel Raziel. Gunakan pemberian Tuhanmu, kekuatan dari pemberian Tuhanmu untuk bermanifestasi anugerah di hidupmu. Nah ini tadi aku bilang, the world. Manifestasi aja. Manifestasi aku ya, untuk mendapatkan suatu kemudahan di materi, aku jadi tarot reader. Dan itu persis banget seperti yang aku bilang, Tuhan, aku maunya punya kemudahan di keuangan, dan aku nggak usah capek-capek keluar rumah. Iya, karena aku nggak keluar rumah, di rumah aja alhamdulillah sudah mendapatkan keberkahan rezeki ya, dan aku bermanifestasi untuk bisa jalan-jalan lagi ke luar negeri, udah tercapai di tahun ini gitu ya. Oke, satu lagi adalah clairvoyance, suatu bakat spiritual yang dibangkitkan oleh semesta, diinisiasi ya, atau dikuatkan oleh semesta. Mungkin nggak clairvoyance aja ya, mungkin ada yang punya bakat mendengarkan hal-hal yang orang lain nggak bisa mendengar, melihat hal-hal yang orang lain nggak bisa melihat, dan itu untuk keberkahan kamu dan keberkahan orang-orang di sekitarmu ya. Saya menolong kamu dalam penglihatan spiritualitasmu untuk membangkitkan suatu penglihatan di mana kamu melihat cinta Tuhan. Tuhan itu maha penyayang. Nah itu juga yang sepertinya kamu kayak semacam misi jiwa kalau aku lihat ya, untuk kamu, di mana di sini kamu menerima energi healing dari Tuhan, tapi kamu nanti juga menyebarkan energi healing itu kepada sesama.
Gitu, lovelies. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.